Jadi pasiennya datang dengan keluhan bintik merah atau darah atau perdarahan tidak berhenti. Apa kira-kira nih? Ada 3 ya. Yang pertama itu hemofili, di mana hemofilia ini abang bagi jadi 3, hemofili A, hemofili B, dan hemofili C. Kemudian yang kedua itu DIC, disseminated intravascular coagulation. Kemudian ada ITP, imun trombositopenia purpura. Ada 3 dan tiga-tiganya kompetensi 3. Sebenarnya deh, hemofili, DIC, dan ITP itu kompetensi 2 sebenarnya. Ada yang nanya ke abang, kenapa ini dikeluarkan di LO? Itu kampus lagi buang-buang kasus namanya. Biar di kalian OSCE, case-nya itu case bagus. Nah, nanti kalian sebenarnya kalau udah semester 6, semester 5 udah paham kalian pola-pola kampus ini. Nanti di LO agak aneh-aneh memang ya. Nanti di OSCE bagus kasusnya. Kompetensi 4 kemungkinan yang keluar ya. Nah, sebelum abang jelaskan ini, abang masuk ke sini, kita punya modal dulu. Apa modal kita? Kalian harus tahu dulu 4 pemeriksaan ini: bleeding time, clotting time, APTT, sama PTT. Bleeding time normalnya di bawah 10 menit, clotting time normalnya di bawah 10 menit, APTT normalnya di bawah 35 detik, PT normalnya di bawah 13 detik. Ini pahami dulu deh, harus hafal. Hafal nilai normal. Nah, sekarang abang kasih pemahaman. Bleeding time dengan clotting time bedanya apa? Kalau dia bleeding time, artinya kalau abang berdarah, darahnya itu ngalir terus, lama ngalirnya, itu bleeding time. Kalau abang berdarah, tiba-tiba luka abang ini lama sembuhnya, itu clotting time. Beda ya? Satu yang kita lihat bleedingnya, berdarahnya, satu lagi penyembuhan luka abang. Sehingga kalau bleeding time, yang salah siapa? Trombosit. Harusnya trombosit abang begitu ada luka, dia agregasi ke situ. Berarti yang harus kalian ingat, setiap bleeding time bermasalah, trombosit pasti bermasalah. Bleeding time abang bisa memanjang misalkan karena trombosit abang tuh turun. Itu logika berpikirnya gitu, paham? Kalau dia clotting time, berarti faktor membekunya luka yang abang alami lama kali sembuh. Kenapa? Karena abang gangguan di faktor koagulasi. Ada faktor intrinsik APCT, ada faktor ekstrinsik PT. PT ini ekstrinsik dan common faktor, fibrin dan fibrinogen. Jadi kalian pelajari di patologi klinik yang dijelaskan dokter Dedi pakai bagan-bagan itu, korelasinya ke sini sebenarnya. Tujuannya biar kalian paham, ini jalur intrinsik kelainannya ini, jalur ekstrinsik kelainannya ini. Nah, sekarang gini. Udah paham itu ya? Udah bang bilang kalau bleeding time bermasalah, tanggung jawabnya si trombosit. Kalau memang kalian paham, kita uji. ITP, imun trombositopenia purpura. Pasien datang dengan bintik merah antara PTQ atau purpura, betul ya? Jadi ITP apa? Pasien datang dengan purpura, di mana terjadi kondisi trombositopenia. Sesuai nggak dengan namanya? Sesuai. Tadi abang bilang apa? Trombosit menurun, efeknya ke bleeding time. Maka kata kuncinya bleeding time akan memanjang. Mau kalian cek PT di sini, APTT di sini, mau kalian cek clotting time sini normal. Bedakan letak masalahnya. Hemofili gangguan bekuan darah, DIC disseminated intravascular coagulation. Kedua-duanya gangguan pembekuan darah. Sehingga kalau abang buat, kalau dia gangguan pembekuan darah, maka clotting time akan memanjang. Clotting time ada 2, berarti APTT ikut memanjang, PT juga ikut memanjang. Ternyata hemofili juga gitu bang. Clotting time memanjang, APTT ikut memanjang, kemudian PT ikut memanjang. Bang, kami bedain mereka dari mana? Muncul pertanyaan kan? Antara hemofili dengan DIC. Gampang deh. Pertama, coba kalian minta pemeriksaan faktor. Kalau hemofili A dia kekurangan faktor 8, hemofili B dia kekurangan faktor 9, hemofili
hemofili C dia kekurangan faktor 9. Coba minta, dok ada nggak pemeriksaan faktor 8, 9, 11? Kalau ada, yang mana yang kurang? Katakanlah sesuai dengan namanya. Tiba-tiba dosennya bilang nggak ada pemeriksaan itu katanya. Masih bingung kami bang, apa beda hemofili dengan DIC? Nah ini dia gold standar. Cek di dimer. Di dimer positif pasti DIC. Apalagi bang? Cek fibrin degradation koagulasi meningkat. Fibrinnya didegradasi terus, maka fibrinnya drop. Bisa nggak kalian bedain dari sini? Bisa. Wajib bisa. Nah, yang keluar di LO kami bang cuma hemofili, ya iya kan nggak keluar faktornya. Kalau nggak keluar faktor ya jangan kalian bilang dia hemofili A, B atau C, cukup tegahin dia dengan hemofili. Jadi penunjangnya apa di sini? Kalian minta darah rutin, kalian minta 4 hal ini. Dan kalau dia DIC tambahin di dimer sama FDC. Kemudian kalau dia ITP ada riwayat ISPA biasanya. Ada anak-anak. Kalau pada dewasa enggak. 2 biji ini rujuk. Kalau dia ada luka, langsung kompres lukanya. Tapi kalau dia ITP karena dia autoimun, abang berikan steroid, prednison, tak 5 mg, nomor 21, berikan 3 kali 1. Tadi ada yang nanya sama abang, boleh nggak aku kasih dexamethasone? Boleh nggak aku kasih methylprednisolone bang? Boleh kan? Sama-sama steroid nggak? Tapi apa kerugian kalian kalau kalian ngapal itu? Coba kalian perhatikan obat abang dari awal. Abang konsisten pakai prednisone. Jadi kita 1 kali menghafal untuk ujian ini. 1 kali obat steroid. Nah ini terakhir. HIV. HIV ini nggak bisa abang buat dalam bentuk mind mapping. Tahu nggak kenapa? Karena orang HIV ini datang berdasarkan stadium. Nggak bisa kita tentukan dia demam kah, dia diare, tergantung stadiumnya. Jadi paling perlu di awal apa? Pasiennya punya riwayat seks bebas atau riwayat transfusi darah atau riwayat pemakaian narkoba suntik. Nah itulah penularan HIV kan. Kalau memang ada kalian curiga HIV, kompetensinya kompetensi 4, apalagi HIV tanpa komplikasi. Oke. Maka kalau kalian dapat clue ini, tentukan aja gradingnya deh. Kalau dia grading 1, asimptomatik kan. Kalaupun ada gejala apa? Limfadenopati. Cuma terjadi pembesaran pada KGB. Grade 2 apa yang kalian jumpai? Bang, kami bingung sebenarnya. Abang yakin kali lah kalian sebenarnya bingung. Kalian kalau ngapal untuk ujian blok itu, abang sarankan harus ada kalau diskusi belajar deh. Biar ada kadang apa ya? Ada masukan untuk diri kita. Di grade 2 ada kandidiasis oral, betul ya? Ada juga diare kronik. Di grade 3 ada juga kandidiasis oral, ada juga diare kronik. Cuma bedanya apa? Kami ingatnya TB, ya nggak sih? Kalau dia grade 3 sudah ada TB paru. Tiba-tiba soalnya jahat, nggak dikasih taunya TB parunya. Dibilangnya ada diare, dibilangnya ada kandida. Bingung lah kalian kan? Dia 2 atau dia di 3. Kalau abang simpel, tengok BB-nya turunnya berapa. Kalau BB-nya turun masih di bawah 10% dalam waktu 3 bulan, itu grade 2. Kalau BB-nya turun sudah melebihi 10% dari total BB awal, itu grade 3. Sekarang abang uji, gimana cara hitungnya? Ada orang berat badan 75, turun menjadi 65. Lebih dari 10% atau kurang dari 10%? Gimana cara ngitungnya? Kita main matematika lagi kan, 10 per 100 dikali 75. Langsung aja deh, 10 per 100 berapa? 0,1. Langsung aja. Jadi semua berat badan di awal kalian kalikan dengan 0,1. 0,1 dikali 75 berapa? 7,5. 7,5 dikurang 7,5? 75 dikurang 7,5? Berarti berat badannya sekitar berapa harusnya? 68,5. Inilah 10%. Berarti kalau ada penurunan berat badan dari 75 ke 65 lebih dari 10%. Paham gak maksudnya? Abang punya berat badan 70. Besok 2 minggu lagi berat badan abang jadi 65. Abang pengen tahu berat badan abang turun 10% atau enggak? Berat badan abang yang 70 tadi abang kalikan dengan 0,1. Berapa tuh? 7. 70 kurang 7 berapa? 63. Abang baru turun ke 65, berarti belum 10. Itu aja.
Yang terakhir grade 4, ini sudah ada gejala paru yang parah. Sehingga penunjangnya apa kalian minta? Minta darah rutin, minta pemeriksaan serologi HIV, dan minta pemeriksaan kadar CD4. Obatnya apa Bang? TNF ditambah 3ZB ditambah efavirenz ya. Jadi pertama tenofovir up 300 mg, nomornya kosongin nanti aja. Kemudian zidovudin up 300 mg, nomornya kosongin. Kemudian yang ketiga apa? Efavirenz up 600 mg, nomornya kosongin. Obat HIV ini kan ngasihnya berbulan-bulan, betul ya? Berbulan-bulan memang. Kan kita dokter umum nggak ngeresepin obat berbulan-bulan, seminggu ke depan aja ya kan. Yang penting kita suruh lagi dia untuk kontrol ulang, berarti nomornya nomor 7. Kasih 1 kali sehari. Oke, selesai gitu. Ada mau kalian tanya nggak? Biasa keluhannya tentang apa? HIV nggak bisa abang prediksi. Bisa jadi dia datang diare, bisa jadi dia datang batu-batu, bisa jadi dia datang dengan bercak putih di lidah, kandidiasis, bisa jadi dia datang dengan benjolan di leher. Apapun itu kalian tanya ini, dan kalian tanya serologi. Kami kemarin dapat keluhan diarenya yang datang gitu. Masalahnya pas yang datang dengan keluhan diare beda lagi intinya kan. Kayak kamu kalian tanya kan?